Kita lanjut pelajaran usul fikih untuk kelas 1 atau untuk kelas 10. Lanjutan dari pelajaran yang lalu adalah usulul fiqhi, dalilul fiqhi ala sabilil ijmali. Usulul fiqhi utawi usul fikih iku dalilul fiqhi, dalil fikih ala sabilil ijmali, hali menurut jalan global atau secara umum. Kaqaulihim, kaya dawuh ulama, mutlaqul amri lil wujub, utawi mutlaqe larangan iku lil mutlaqe perintah, mutlaqul amri utawi mutlaqe perintah iku lil wujubi nuduhna wajib, wa mutlaqun nahyi utawi mutlaqe larangan iku lit tahrimi nuduhna haram. Wa mutlaqu fi'lin nabi utawi mutlaqe perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mutlaqul ijma' lan mutlaqe ijma', wa mutlaqul qiyas lan mutlaqe qiyas hujajun iku pira-pira dasar hukum. Al-fiqhu utai fikih lughatan ing dalem bahasa, al-fahmu iku faham. Fakih tu kalamaka, wis faham wis fikih sapa ingsun kalamaka ing omongan sira. Ai fahim tu tegese wis faham sapa ingsun. Wastilahan lan ing dalem istilah iku al-ilmu ngawruhi bil ahkam syar'iyyati kelawan pira-pira hukum syarak allati kam tariquha kam utawi dalane al-ahkam syar'iyyah al-ijtihadu iku ijtihad kal ilmi kaya ngawruhi bi annan niyata kelawan sak temne niat fil wudu ing dalem wudu wajibatun iku wajib wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono al ilmi bi annan niyat fil wudu wajibah minal masailil ijtihadiyati, bayane saking pira-pira masalah al ijtihadiyati kang bangsa ijtihad. Dikaulihi karena dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, pemestine utawi pira-pira amal bin niyati iku tetep lawan pira-pira niat. Muttafaqun alaihi utawi hadis iku muttafaqun disepakati apa alaihi hadis. Wal wudu hale utawi wudu, wal wudu hale utawi wudu iku minal amali, setengah saking pira-pira amal. Karena sebagian amal maka wajib niat. Bikhilafil ilmi kelawan nulayani ngawruhi, berbeda kelawan ngawruhi. Bidzawati kelawan pira-pira zat wa sifat lan pira-pira sifat. Kal asami kaya pira-pira jisim, wal a'radhi lan pira-pira sifat. A'rad perkara kang anyar teko ya sifat.
wal ilmi lan mulayani ngawruhi bil akamil akliyah lawan pira-pira hukum kang bangsa akal, wal hissiyah lan bangsa perasa, kal hisabi kaya ilmu hisab iki akal, wal hindasati lan ilmu teknik, wal musiqi lan ilmu musik ini yang fisik. Kita bisa merasakan senang ketika mendengar musik, hati kita menjadi senang. Maka itu tidak termasuk dalam pembahasan fikih, sebab bukan hukum syarak. Wa ghairiha lan liyane kabeh. Wal ilmi lan kaya ngawruhi lan berbeda ngawruhi bil ahkam syariati lawan pira-pira hukum syarak, wal hissiyati lan hukum hissi perasa, allati kang laisa kang ora ana tariquha apa dalane, al ahkam al ijtihadu al ijtihadan iku ijtihad, kal ilmi kaya ngawruhi bi anna shalawatil khamsa lawan sakmene pira-pira sembahyang kang 5 wajibatun iku wajib, wa anna zina lan sakmene zina iku muharramun diharamno, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono al ilmi bi anna shalawatil khamsa wajibah ila akhirih minal masaili bayane saking pira-pira masalah al-qat'iyati kang bangsa qat'i kang pasti, fala yusamma mongko ora diarani al-ilmu apa ngawruhi bima kan perkara zikira kang ditutur apa mafikan ing fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terjemahkan, perhatikan, tidak usah ditulis. Usulul fiqhi dalilul fiqhi ala sabilil ijmal. Usul fiqh adalah dalil-dalil fiqh secara garis besar. Jadi misalnya seperti innamal a'malu binniyat. Jadi secara garis besarnya semua amal harus niat. Amal apapun, makan, tidur, sholat, zakat, puasa, harus ada niat. Walaupun fungsi niat di sana berbeda. Ada yang berfungsi untuk pengesahan ibadah, pengesahan apa yang diniatkan, ada yang berfungsi sebagai kesempurnaan dari apa yang diniatkan. Tapi berdasarkan innamal a'malu binniyat, maka segala sesuatu harus diniati. Ini yang dimaksud dengan dalilul fiqhi ala sabilil ijmal. Tidak disebutkan satu persatu. Ya, sholat wajib niat, zakat, puasa, haji tidak disebutkan satu-satu, tapi semuanya dirangkap dalam kalimat al-a'mal. Sebab kata al-a'mal ini adalah kata-kata yang bermakna umum yang dapat dilihat dari bentuk isim jamak dimakrifatkan dengan al. Maka itu adalah menunjukkan umum. Sehingga di sini disebutkan bahwa usulul fiqhi dalilul fiqhi ala sabilil ijmal. Ini. Jadi innamal a'malu usulul fiqhi dalilul fiqhi ala sabilil ijmal. Inilah yang kemudian contohnya innamal a'malu binniyati. Kata al-amal inilah yang membuat kandungan ini berbentuk ijmal. Sebab ini adalah bermakna umum, ya, amun pada semua amal, fi kulli amalin. Karena apa?
isim jamak yang dimakrifatkan. Maka ini bermakna umum. Jadi tidak satu persatu tunjukkan, tetapi semuanya yang menjadi satuan amal terkena dengan dalil innamal a'malu binniyat. Ada mutlaqun nahyi lit tahrim. Umumnya larangan adalah haram. Padahal ada yang hanya makruh. Tapi secara umum larangan adalah apa itu namanya? Bermakna umum. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau laksanakan sholat ketika sedang mabuk. Berlaku untuk siapa? Ya untuk semua orang. La taqrabus sholat wa antum sukara. La taqrabus sholat. Ketika sedang mabuk. Mabuk karena apapun, ya, setengah mabuk atau mabuk berat, semuanya terkena ayat la taqrabus sholat wa antum sukara, karena itu fi'il mudhari' yang dimasuki la nahi, maka ini bisa bermakna umum. Kemudian mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma' mutlaqul qiyas hujjah, sama seperti itu tadi uraiannya. Jadi apa itu namanya, semua itu akan berlaku umum karena tidak ada pengkhususan. Maka dalil-dalil fikih yang berlaku secara umum ini adalah dibicarakan di dalam usul fikih. Kemudian selanjutnya fikih lughatan al-fahm. Dalam bahasa fikih itu diartikan sebagai al-fahm, ngerti. Sehingga usul fikih adalah ngerti terhadap dalil-dalil fikih. Wasilahan al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariqu al-ijtihad. Menurut istilah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, usul fikih adalah mengetahui hukum-hukum syarak allati tariqu al-ijtihad yang dihasilkan dengan jalan ijtihad. Hukum-hukum fikih adalah mengetahui hukum-hukum syarak allati tariqu al-ijtihad yang dengan jalan ijtihad, artinya dihasilkan dari ijtihad. Kal ilmi bi anna niyyah fi wudu'i wajibah, seperti mengetahui wajib niat dalam wudu. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, ini ijtihad. Kita bisa menyebutkan sholat harus niat, padahal dalilnya ijmal, ya, dalilnya mujmal, dalilnya gembleng umum. Maka orang berijtihad, wajib niat gak wudu, wajib niat gak sholat, wajib niat gak tidur, wajib niat gak apa itu namanya makan dan lain-lain. Dalam mazhab Syafi'i untuk yang bernilai ibadah wajib niat, bahkan niat itu rukun. Dalam mazhab Hanafi niat itu hanya sunnah, ya. Karena itu maka dihasilkan dari ijtihad, mengetahui hukum-hukum syarak yang dihasilkan dari ijtihad, di mana ijtihad itu sendiri artinya adalah upaya mendapatkan hukum-hukum syarak dari dalil-dalilnya yang tidak tegas, ya. Maka ijtihad hukum syarak yang dihasilkan dari ijtihad namanya disebut hukum syarak ijtihadiyah, ya. Jadi al-ahkam syar'iyyah ini ada dua. Al-ahkamu syar'iyyah ini ada dua.
yaitu al-ahkam syariah al-qat'iyah dan al-ahkam syariah al-ijtihadiyah. Kedua-duanya sumbernya adalah dari Quran dan hadis. Cuma yang sifatnya qat'iyah ini jelas, sudah menyasar kepada hukum yang jelas. La taqtulus sayda wa antum hurum, jangan kamu bunuh. Jangan kamu bunuh binatang buruan ketika dalam keadaan ihram, sudah jelas. Tapi yang ijtihadiyah seperti innamal a'malu binniyat berlaku untuk beberapa satuan dengan satu dalil itu. Nah, kalau sudah qat'iyah satu dalil ya khusus untuk satu masalah. Karena itu maka dalilnya tegas disebut hukum syarak qat'iyah atau disebut dengan hukum syarak dzanniyah. Kemudian kalau tidak tegas dalilnya disebut dengan terbalik ini. Disebut dengan hukum syarak ijtihadiyah atau hukum syarak dzanniyah, yaitu yang dalil hukumnya tidak jelas. Nah, disinilah yang perlu dilakukan penggalian hukum itu. Ustaz? Dereng. Kurang-kurang ini. Yang menjadi bahasan dalam fikih tadi sudah disebutkan bahwa al-fiqhu al-ilmu bil ahkam syariah allati tariqu al-ijtihad. Ini masuk dalam bab fikih, ya. Ini masuk fikih. Yang ini bukan fikih, ya. Yang ini bukan fikih. Yang masuk dalam bahasan fikih adalah hukum-hukum syara yang ijtihadi, sedangkan yang qat'i tidak termasuk dalam bahasan fikih. Kalau kemudian fikih membahas, maka itu sifatnya bukan untuk dicari hukumnya, tapi hukumnya sudah jelas. Jadi hanya untuk sebagai pembanding atau sebagai apa saja, tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah jelas. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bangkai atas kamu sekalian, ya sudah diharamkan. Tidak ada ijtihad yang lain. Jadi sumber hukum syara sebagaimana sudah kita ketahui ada Quran, hadis, ijma' qiyas. Selain hukum syara yang bersumber Quran, hadis, ijma' qiyas adalah hukum akli, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Itu hukumnya sama. Demikian juga yang yang berkaitan dengan hukum syara akliyah, hukum syara hukum akliyah, hukum syariah, hukum wad'iyah, hukum-hukum syara wad'iyah. Itu semuanya sumbernya adalah sama dari Quran, hadis, ijma' qiyas, cuma pembidangannya yang beda. Kita turun.